Oke, sebelumnya kita sudah mengintegrasikan user dengan postnya dan kita juga sudah memilih antara mana yang boleh dihapusnya dan mana yang tidak. Seperti ini misalnya kan tidak post Sri Rahayu maka saya delete, tidak akan bisa. Tapi yang jelasnya kita pasti buat itu tombol tidak akan ada. So kita lihat di post show.php. Di sini kita akan turn on dia lagi, and if-nya dan if-nya. Refresh maka itu akan hilang. Begitu juga dengan edit dan ya saya rasa edit aja di sini ya. Nanti itu kita akan pergi ke index.blade.php, tepat pada tombol edit yang ada di di sini dia ya, out and out. Oke, kita akan rubah dia if out user is post author, maka ditampilkan dia, maka kita buat di sini and if. Refresh maka ini tidak akan muncul, tapi ketika misalnya saya buat new post dan create maka dia akan muncul di sini editnya. Dan begitu juga dengan read more-nya. Tidak akan ada delete di sini jika post tidak punya saya. Tapi cara ini sebenarnya sah-sah saja, namun di sini kita akan belajar yang namanya policy. Jadi apa itu policy? Ya sama seperti misalnya authorization juga, sama seperti yang kita lakukan ini. Hanya saja ini lebih spesifik untuk masalah autorisasi. Oleh karena itu sekarang saya akan buka terminal PHP Artisan. Jika kita lihat di sini pada key make ada di sini namanya make policy, create new police class. Jadi jika Anda tidak tahu polisi itu apa, kita bisa langsung help ya kan? PHP Artisan help make policy misalnya. Kita bisa memberi nama polisinya apa, dan jika kita lihat di sini dia juga memberikan kita optional seperti misalnya untuk modelnya juga bisa. Tapi jelasnya sekarang saya akan tes yang pakai model. PHP Artisan make policy, karena kita ingin polisi ke post table, maka kita buat di sini post policy. Dan kita buat di sini -m dan kita masukkan di sini apa nama modelnya. Misalnya post, maka kita coba di sini post, kita enter. Maka jika Anda lihat policy created successful. Jika kita lihat itu ada di mana? Itu tepat ada di app. Nah, di sini ada folder polisi. Tadinya ini tidak ada, tapi ketika misalnya kita sudah buat post polisi, maka dia akan sudah ada di sini. Dan jika Anda lihat di sini sudah otomatis dia menggunakan post model karena kita spesifikasikan di sini yang namanya -m untuk membuat model integration-nya. Oke. Tapi sekarang jika Anda lihat di sini so many thing dan mungkin Anda masih bingung semua ini apa, ya ini hanya action yang bisa Anda gunakan dan harus diisi. Kira-kira seperti itu. Namun, sekarang coba saya akan hapus yang ada di sini. Post polisinya kita hapus dulu. Kita buat satu lagi, tapi tidak menggunakan yang namanya -m atau kita tidak akan otomatis mengintegrasikannya dengan model. So kita buat di sini PHP Artisan make policy. Kita buat post policy, tapi kita tidak menggunakan option -m untuk modelnya, kita enter. Maka jika kita lihat sekarang itu ada di mana, sama tempatnya, sama-sama di sini, hanya saja sekarang lebih clean dari yang tadi. Jika yang tadi banyak metodenya, sekarang tidak ada. Tapi lagi-lagi kita harus menggunakan di sini secara manual gitu. Misalnya use up post. Atau kalau Anda menggunakan misalnya PHP IntelliPeasants, Anda bisa langsung ketikkan nanti di sini modelnya, maka akan muncul dia di atas otomatis. Coba dulu kita akan buat di sini update. Dan saya akan buat sini user, dan kita buat sini post, dan saya akan import dulu untuk kelasnya. Maka jika kita lihat data sudah ada up post dan up user. Nah, Anda ingat saya pernah menjelaskan bahwa seandainya mereka satu namespace, singkat dia jadinya, tanpa harus banyak line-nya gitu. Nah, sekarang kita akan buat di sini kondisi apakah user ID sama dengan post user ID? Kira-kira seperti itu. Coba kita buat return user ID. Apakah sama dengan post user ID? Nah, sekarang jika sudah, ada step selanjutnya. Jadi, metode ini akan bisa dipakai jika seandainya kita daftarkan dia ke service provider. Nah, itu ada di mana? Jika kita lihat pada provider, di sini ada out service provider, yang jika Anda lihat di sini ada protected policies yang sudah dibuatkan sampelnya juga sekalian. Maka sekarang kita uncomment, kita ganti modelnya apa? Yaitu adalah post, dan di sini kita buat post policy karena kita membuat nama filenya itu adalah post policy dan ini adalah nama modelnya yang kita ambil dari yang ada di sini. Oke, sekarang bagaimana cara kita memakainya? Oh, itu sangat mudah sekali. Jika kita lihat pada index.blade.php, di sini tepat di mana ketika misalnya user yang membuat post maka dia akan muncul edit buttonnya. Coba kita implementasikan di sini dengan cara memakai yang namanya can. Kita buat di sini can, update, dan kemudian parameternya kita buat adalah post. Kenapa post? Hanya karena kita di sini cerita post policy. Dia inheritance dari post model, dan di sini kita spesifikasikan untuk parameter keduanya itu adalah post. Dan di sini kita buat and if menjadi and can. Kita refresh di browser, maka hasilnya sama saja. Kita buat new post. Kita create,
maka di sini akan ada tombol editnya. Melainkan jika saya login dengan yang orang lain, misalnya dengan saya sendiri, ya kan, saya login dan kita lihat pada post, di sini tidak akan ada tombol edit, melainkan hanya untuk punya saya sendiri. Tapi untuk itu kita akan komen dulu yang ada di sini. Kita komen, terus kita buat di sini encan-nya kita komen juga. Dan sekarang pada post controller, coba pada update method, di sini kita tidak mempunyai condition seperti yang ada di destroy, ya kan? Coba dulu untuk itu kita pergi ke sini dan coba kita edit punya siapa ini ya? Ya, punya Sri Rahayu. Coba kita tes edit dia, ya kan? Edit, kita update. Maka sekarang jika Anda lihat the post was edited by Irsyad dan ini bisa, oke? Itu masalah. Yang pertama, Anda mungkin berpikir seperti apa yang ada di destroy. Cek apakah usernya mempunyai post itu. Tapi karena kita sudah menggunakan yang namanya polisi, kita bisa buat di sini this authorize, ya kan, kita buat di sini update dan kita masukkan parameter keduanya adalah post. Seperti itu saja. Sekarang coba kita tes di browser apakah ini berhasil atau belum. Kita edit, kita update. Can you believe me, this is working exactly what we want, man? Come on. This action is unauthorized katanya, which is ini berhasil total. Nah, sekarang seandainya saya ingin edit punya saya sendiri, baru bisa gitu. Coba kita edit di sini, kita update. Maka jika ada post was updated, tapi ketika misalnya kita edit, kita update yang punya orang, maka dia akan langsung pergi ke 403 page yang itu sudah ditentukan oleh Raffle. Menariknya di sini, kita tidak hanya bisa menggunakan itu pada update method saja. Bahkan untuk destroy-nya juga bisa. Coba kita buat di sini, misalnya this post updated, ya kan, kita buat di sini post, makanya akan sudah bisa. Sorry, di sini kita hilangkan it wasn't your post, berarti coba kita ganti di sini. Iya, the post was deleted, kan gitu. Coba kita masukkan dulu ke one line. Cool. Sekarang coba kita tes untuk post read more untuk punya Sri Rahayu karena saya login sebagai Irsyad, dan coba dulu untuk show.bed.php. Ini saya turn off dulu if conditionnya. Kita refresh, maka sekarang jika kita delete, yes, maka jika Anda lihat the post control post doesn't exist. What the? Oh, kok dia menanya post? Coba kita lihat apa yang kita lakukan. Ya, di sini harusnya bukan post tapi authorize, sama seperti yang kita lakukan tadi pada update method dia. Dan sekarang coba kita try again. Kita delete, kita yes, maka jika Anda lihat this action is unauthorized. Oke. But let me tell you something. Jika kita lihat pada post polisi, kita di sini mempunyai update. Tapi seandainya jika Anda ingin delete, bisa juga. Coba saya buat di sini delete, dan ya sama juga seperti ini. Dan saya akan buat di post controller tadi, bukan delete, bukan update, melainkan delete. Dan coba kita lihat pada post polisi tadi. Di sini kita buat update, dan coba kita lihat di sini kita lakukan update, cool. Dan coba kita lihat pada show.php, kita tidak mempunyainya di sini, maka coba kita lakukan can. Di sini kita buat delete post, dan di sini kita buat encan daripada if, seperti itu. Dan ya saya rasa cuma itu sih, tidak ada yang lain. Coba ini kita kembalikan lagi dan kita refresh di browser. Coba kita kembali dulu. Ya, udah hilang delete buttonnya. Kita pergi ke post, maka di sini juga sudah ada delete buttonnya, hanya karena saya login sebagai Irsyad. Tapi jika saya login sebagai Sri Rahayu, maka ini akan ada dan ini akan tidak ada. Nah, mungkin Anda masih bertanya, bagaimana seandainya jika dia seorang admin? Contohnya saya Irsyad. Harusnya tombol itu eksis saja, karena selagi dia admin maka dia bisa melakukan apapun. Oke, sekarang coba dulu kita buat satu metode pada user.php. Saya akan close dulu semua yang ada di sini tabnya biar supaya Anda tidak pening kali. Saya akan pergi ke user.php dan kita akan buat di sini misalnya satu function yang namanya isAdmin. Ya, mungkin ini adalah biasa atau bisa dibilang ini tidak terlalu fokus untuk membahas permission, tapi yang jelasnya Anda dapat secara logikanya gitu. Coba saya buat di sini return this username sama dengan Irsyad IDL. Jika iya maka return true, jika tidak maka return false. Kira-kira seperti itu. Tapi ya ini hanya untuk sedikit atau skala kecil saja, tidak ada masalah. Tapi jika misalnya skala besar ada role, ada misalnya role-nya, ada permission-nya, jadi misalnya moderator bisa apa aja, jadi misalnya admin bisa apa aja, terus nanti asesornya bisa apa, kira-kira seperti itu. Jadi yang saya lakukan ini hanyalah basic untuk memberitahu Anda bagaimana sebenarnya membuat permission yang hanya untuk skala kecil saja. Tapi sebenarnya jika Anda menggunakan yang namanya permission, maka itu akan lebih bagus. Atau jika Anda tidak tahu, itu ada tutorialnya juga di Parsinta jika Anda ingin mempelajarinya. Coba kita cari di Parsinta untuk permission. Permission. Nah, jika Anda lihat di sini role and permission in Laravel.
Nah, dalam seri ini Anda akan belajar yang namanya role, Anda akan belajar yang namanya permission from scratch. Jadi ini build dari awal jika Anda pengen tahu caranya. Tapi jika hanya skala kecil seperti ini, saya rasa fine. Oke, that's cool. Sekarang kita akan definisikan bahwa si Irsyad itu adalah seorang admin, ya kan? Karena jika kita cek di database, pada untuk username Irsyad IDL itu adalah Irsyad. Maka sekarang jika kita refresh di browser, ya ini adalah Irsyad, kan gitu. Saya ingin ketika misalnya seorang Irsyad itu bisa edit artikel walaupun dia bukan yang punya gitu, karena dia seorang admin. Maka sebenarnya itu mustahil kok dia pikir. Kenapa saya bilang seperti itu? Karena yang kita definisikan pada post polisi tadi, coba kita lihat pada polisi, post polisi. Di sini jika misalnya user ID sama dengan post user ID, how it can be, kan gitu. Nah, oleh karena itu ada yang namanya provider untuk out service provider, tepat di mana aja coba? Ya, di sini. Nah, nantinya polisi ini akan membaca peraturan yang kita buat di sini. Jadi kira-kira kita bisa membebaskan seseorang untuk melakukan apapun jika dia seorang admin. Tapi jika tidak, maka dia akan ignore. Jadi caranya itu seperti ini sebenarnya. Jika Anda tidak tahu, ada namanya get. Kita buat di sini get, ya. Tapi jelasnya kalau Anda ketik di sini get, itu pasti ada di sini saranannya yang kemana gitu. Maka Anda akan enter karena dia akan ke facade perginya. Jadi jika Anda tidak tahu itu di mana, itu ada di sini. Dia sudah import otomatis Illuminate support facade get. Dan sekarang di sini kita bisa buat function dengan nama before. Dan pastinya di sini accept closure function dengan parameter nama modelnya bisa juga. Dan di sini kita buat return if user is admin. Metode yang kita buat tadi tepat pada model user. Sekarang coba ini saya kasih semicolon dan coba ini kita ganti return true dan kita buat sini false. Oke. Sekarang coba kita pergi dulu ke user.php. Bagaimana jika kita buat return if username Irsyad? Oke, saya rasa di sini kita bisa menghilangkan true or false-nya. Seperti ini saya juga sudah bisa. This username sama dengan Irsyad, maka dia akan return true ketika kita membuatnya di sini true or false. What the hell is this? Coba kita hilangkan e-nya 2 kali itu ya. Ya, seperti itu. Dan sekarang coba kita refresh di browser. Maka harusnya jika kita edit punya Sri Rahayu, edit by admin, misalnya kita buat seperti itu. Maka kita update, maka jelas di sini edit by admin. Namun, watch what happen ketika misalnya saya log out dan login sebagai Sri Rahayu. Oke, sekarang saya akan pergi ke post page. Semua tombol hilang. What happened? Oke, coba kita lihat pada out service provider tadi. Ya, di sini saya buat false. Jadi sebenarnya jika Anda tidak tahu, ketika Anda menggunakan get ini, kita seharusnya menggunakan perbandingannya bukan false, melainkan null. Itu sudah juga ada di dokumentasi maupun di artikel-artikel yang Anda lihat. Jadi ini sudah peraturan yang dibuat oleh get itu sendiri. Seandainya ada, dia akan return true. Maka jika tidak ada, dia akan return null. Kita refresh di browser, maka dia akan sudah bisa di sini. Sekarang, jika saya login sebagai Sri Rahayu, maka saya hanya bisa mengedit apa yang saya punya. Misalnya, this edited by myself. Dan sekarang saya update, maka di sini bisa. Namun, tetap aja tidak bisa untuk post yang lain. But, ketika misalnya saya login sebagai Irsyad, maka saya available untuk semuanya, which is ini yang kita mau. Oke, ini saya rasa sangat membantu untuk Anda ketika Anda berbicara tentang role ya. Tapi kalau permission ini belum, hanya role saja. Makanya seperti yang saya bilang tadi, ketika Anda tertarik untuk belajar role and permission, jadi contohnya misalnya Anda ingin kasih menu hanya ke moderator, Anda ingin kasih full menu hanya untuk admin, maka Anda bisa belajar tentang role permission di Parsinta. Jadi jika Anda bingung itu di mana, itu tinggal dicari aja role. Di sini maka muncul di sini role and permission. Alright, that's cool. That's really for this lesson. Saya akan melihat Anda di video berikutnya tentang storage. Maybe, I don't know, but wait for me.